Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlina Rahmawati. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, Prodi Teknik Informatika, kelas Jaringan Syaraf Tiruan C. Saat ini saya akan menjelaskan terkait review jurnal yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Jurnal ini bersumber dari IEEE International Conference on Fluid System dengan judul Visual Stability Improvement of SOM's Feature Map by Initial Value Assignment yang ditulis oleh Momoi Shinji dan Miyoshi Tsutomu dari Ryokoku University. Selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah tentang SOM itu sendiri atau Self-Organizing Map. Self-Organizing Map adalah sebuah jaringan kompetisi yang dilakukan dengan proses training yang bersifat unsupervised, sehingga fungsinya diperuntukkan untuk clustering. Lalu fungsi atau tujuan dari SOM sendiri adalah mengubah data dimensi tinggi menjadi neuron 2 dimensi agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, cara kerja dari SOM sendiri secara umum yaitu pertama, menginisialisasi bobot atau reference vector dari setiap neuron. Kemudian mengukur jarak dengan metode Euclidean distance, yaitu jarak kedekatan antara data dengan reference vector di setiap neuron. Selanjutnya menentukan neuron pemenang, yaitu neuron yang paling dekat dengan data, dan dilakukan update bobot pada neuron pemenang dan tetangganya sesuai radius awal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mengulangi tahap tersebut hingga menemukan hasil atau bobot yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut adalah sebuah data yang sudah tercluster dalam neuron-neuron tersebut. Kemudian, lalu di sini apa permasalahannya? Pertama, SOM bermasalah dalam inisialisasi awal bobot atau reference vector. Inisialisasi dilakukan secara random. Ini berakibat atau berpengaruh besar terutama pada tahap learning pertama kali. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini dicontohkan, diinputkan data yang sama yaitu 8,8 dan dilakukan 2 kali proses learning. Namun hasilnya sangat berbeda jauh. Di sini hasil pertama posisinya ada di sini, lalu hasil selanjutnya berganti posisi menjadi di sini. Sehingga hasil koordinat vektor pemenang dan juga nilai-nilai dari neighbor-nya sangat berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada stabilitas visual dalam SOM yang konvensional ini. Selanjutnya, apakah stabilitas visual ini penting? Ya, stabilitas visual ini sangat penting. Kita contohkan dalam kasus pendeteksian data tumor hematopoietik, di mana data dideteksi berdasarkan fitur map-nya. Jika lokasinya tidak stabil, maka hasil diagnosanya akan berbeda. Jika lokasi berada di dekat area tumor, maka didiagnosa abnormal. Jika tidak, maka akan didiagnosa normal. Nah, tentunya ini sangat berbahaya dalam dunia medis. Selanjutnya, penelitian untuk memperbaiki inisialisasi awal secara random telah dilakukan oleh Matsuno. Matsuno ini mengatasi inisialisasi random dengan menghitung nilai awal yang didapat dari input data awal. Kemudian, terdapat beberapa kelemahan dari metode penelitian Matsuno. Dia menggunakan input data untuk menganalisis fitur map dan SOM digunakan untuk menggali aturan dapat menghilangkan tujuan awal SOM, yaitu menganalisis hubungan antar input data. Artinya, SOM yang dilakukan oleh Matsuno ini berbeda dengan tujuan awal dari SOM itu sendiri. Kemudian, kelemahan selanjutnya adalah kompleksitasnya sangat tinggi karena dia harus melakukan beberapa prosedur sebelum menggunakan SOM. Selain itu, dia juga hanya berfokus pada kecepatan, bukan stabilitas visual. Penelitian selanjutnya adalah dari Miyoshi, yaitu Node Exchange Method. Metode ini memanfaatkan kemampuan generasi SOM, yaitu dengan menghubungkan vektor space ke posisi fitur map sesuai data input. Nah, di sini keberhasilan yang sudah dicapai oleh Miyoshi yaitu
memperpendek rata-rata gerakan jarak dari semua node dan mempercepat proses learning. Nah, untuk oleh penulis, metode ini atau penelitian ini dianggap sesuai untuk stabilitas visual, meskipun stabilitas visual itu sendiri tidak dijelaskan dalam penelitian Miyoshin. Kemudian, metode perbaikan yang diusulkan oleh penulis. Yang pertama adalah range of random values, atau memberikan rentang pada nilai random. Artinya, memberikan rentang ini dilakukan dengan pendefinisian rentang dari random values yang dipilih secara acak dari sebagian kecil learning data, serta perkiraan nilai maksimum dan minimum dari data ini. Nah, keuntungannya adalah memungkinkan membuat rentang dari reference vector yang berhubungan dengan rentang learning data dan kompleksitasnya tidak terlalu besar. Untuk formulanya sendiri yaitu seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama, N adalah simbol angka dari data random yang didapatkan dari pembagian antara populasi dibagi max error dibagi koefisien reliability, kemudian dipangkatkan 2 dikali dengan populasi dikurangi 1 dibagi proporsi dikali 1 min proporsi populasi, kemudian ditambahkan dengan 1. Kemudian metode kedua adalah vector sorting atau mengurutkan vektor. Tujuan dari mengurutkan vektor ini adalah untuk memberikan kecenderungan posisi dalam fitur map dengan cara sorting dan mengalokasikan reference vektor dalam fitur map. Cara kerjanya dilakukan dengan menghitung rata-rata dari semua nilai dimensi pada setiap reference vektor. Rata-rata ini digunakan sebagai sorting key reference vektor. Kemudian, formula dari rata-rata itu sendiri yaitu average sama dengan reference vektor sumbu X, sumbu Y ke 0 ditambahkan keseluruhan reference vektor dibagi dengan nilai dimensinya. Selanjutnya, hasil dari vektor sorting ini sendiri yaitu dapat dilihat seperti gambar. Perbedaan node pemenang dalam data yang sama akan berkurang. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa permasalahan SOM adalah perbedaan posisi node pemenang yang sangat berbeda. Awalnya di ujung atas kiri menjadi di ujung bawah kanan. Nah, dengan pengurutan vektor sorting ini, perbedaan itu akan menjadi berkurang dan outputnya menjadi stabil. Nah, untuk algoritma secara umum atau algoritma yang diusulkan oleh penulis, pertama yang harus dilakukan adalah dari learning data, memilih data secara acak dan didefinisikan nilai maksimum dan minimumnya. Kedua, pembangkitan angka acak ini dilakukan dalam rentang minimum dan maksimum value. Yang ketiga, hasil angka acak sementara dijadikan sebagai nilai reference vektor untuk dihitung nilai rata-ratanya. Nah, dari nilai rata-rata tersebut, reference vektor diurutkan dengan quicksort secara ascending untuk sumbu X dan sumbu Y dari fitur map itu sendiri. Hasil dari fitur map inilah yang menjadi nilai dari inisiasi awal itu. Kemudian, untuk tahap pengujiannya yaitu pertama, cara untuk pengujiannya dilakukan dengan membandingkan SOM konvensional dan SOM usulan dari penulis secara stabilitas visualnya. Nah, di sini dilakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan data yang sama pada kedua metode. Digunakan data bipolarisasi untuk mempermudah melihat perubahan visual. Nah, di sini dapat dilihat sebelah kiri adalah SOM konvensional dan sebelah kanan adalah SOM usulan. Selanjutnya, untuk hasil pengujian, pada SOM konvensional terjadi perubahan pada setiap proses learning dan node pemenang terletak di bagian yang berbeda-beda dalam fitur map. Padahal ini semua menggunakan data yang sama. Sedangkan pada SOM usulan terbentuk visual fitur map yang serupa, sehingga data yang sama, lokasi node pemenang juga cenderung sama dalam setiap proses learning. Artinya, dapat dilihat di gambar yang ini,
Untuk SOM konvensional itu bentuknya sangat berbeda-beda sehingga not pemenangnya pun juga berbeda-beda posisinya. Nah, sedangkan dalam SOM usulan bentuknya hampir mirip di semua proses learning sehingga posisi dari not pemenang pun juga hampir mirip atau hampir tidak berubah. Nah, lebih jelasnya yaitu di sini ini merupakan lokasi dari pemenang dalam 5 future map berbeda dengan data yang sama. Nah, untuk warna biru adalah posisi dari conventional method dan untuk warna orange adalah posisi dari metode usulan. Pada conventional method, posisi not pemenang ini tersebar sangat luas. Sedangkan pada SOM usulan, lokasi not pemenang hampir tidak berubah dengan data yang sama. Sehingga didapatkan stabilitas visual karena not pemenang tidak berubah secara signifikan. Selain itu, SOM usulan ini juga mengurangi kompleksitas dari SOM konvensional yang awalnya yaitu ON faktorial menjadi ON log N, sehingga kompleksitas SOM usulan berkurang dengan sangat baik. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari jurnal ini yaitu jurnal ini mengusulkan metode baru untuk inisialisasi SOM feature map dengan meningkatkan stabilitas visual untuk hasil output dan memanfaatkan kemampuan generalisasi dari SOM sendiri. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan usulan metode lebih stabil visualnya dalam lokasi feature map dan kompleksitas algoritmanya juga berkurang dengan baik. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, sangat penting untuk menemukan metode sorting tanpa bergantung pada jumlah dimensinya dan menemukan key yang tidak terpengaruh saat dimensinya meningkat. Untuk tambahan, bisa digunakan interface agar hasil output dapat lebih jelas secara visual. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.